Mas Rio, Mas Mario, dan Mas Yus atas pertanyaannya. Ini ada beberapa yang sama, betul kata Mas Budi. Seperti pertanyaan Mas Rio yang pertama. Ini nasib suami dan juga anaknya kan gitu ya. Yang tadi di awal disampaikan bahwa yang bersangkutan itu mendirikan perusahaan RNB. Nah begini rekan-rekan. Pasal yang diterapkan saat ini adalah pasal 12 huruf I. Itu ya. Itu terkait dengan conflict of interest atau benturan kepentingan. Jadi titiknya di sini ya. Titiknya itu adalah siapa yang punya konflik kepentingan di situ. Tadi saya sudah jelaskan, itu ada 3 hal. Pertama, waktunya, tempatnya, dan kewenangan yang dimilikinya. Kan gitu. Diuji di situ. Nah, perusahaan itu RNB ini bergerak di Pekalongan. Mengerjakan pekerjaan di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pada saat itu yang menjabat sebagai bupatinya adalah saudari FAR. Nah, gitu. Kemudian yang berkonflik kepentingan itu adalah saudari FAR. Karena dia sebagai kepala daerah di situ, dia punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atau controlling terhadap seluruh kegiatan pengadaan atau pekerjaan yang ada di wilayah hukumnya Pekalongan tersebut. Seharusnya kalau dalam sepak bola itu, wasit itu nggak boleh ikut main. Itulah gampangnya kan seperti itu. Nah ini ikut main, jelas lah. Itu kan seperti itu. Nah tadi kan ada beberapa yang mengatakan, ya mau bagaimana lagi, ada yang lebih murah sih Pak, tapi kan ini perusahaan ibu. Nah, bilangnya ibu karena dia, si para pegawai yang ada di situ, secara struktural dia merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Gampangannya bosnya, ya ibu bupati itu gitu. Bosnya punya perusahaan, ya pastilah. Apalagi disuruh sama bosnya kan, pilih, ini jangan sempat ini. Memang ada, Mas Mario betul. Tadi suaminya ikut bikin perusahaan. Kemudian juga anaknya, di beberapa keterangan disebutkan. Dia anggota DPR betul, di situ. Ya, di Kabupaten Pekalongan. Itu ikut juga, nyampaikan. Hanya dalam konteks perkara ini. Kemudian kita dalam waktu 1 kali 24 jam harus menetapkan tersangka. Tentu pasal yang dipersangkakan dan kecukupan alat buktilah yang menentukan siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bukan berarti sampai di sini. Setelah penyidikan ini nanti berjalan, ya kita lihat nih kecukupan alat bukti yang lainnya. Gitu ya. Untuk orang-orang yang lainnya, person-person yang lainnya, kita juga tentu setelah nanti cukup, pasalnya mungkin bisa pasal yang berbeda, karena dia tidak punya kewenangan di situ, ya kita akan tetapkan seperti itu. Termasuk juga tadi terakhir dari Mas Yus menyatakan, bagaimana Pak perusahaannya? Nah, betul. Ketika perusahaan ini hanya digunakan sebagai sarana untuk korupsi, tentu nanti bisa ditetapkan korporasi gitu ya, seperti itu. Dan karena tadi juga saya sampaikan bahwa uang masuk kemudian uang keluar, mereka artinya dirubah bentuk gitu ya, sudah masuk kategori merubah, menyimpan dan lain-lainnya, pasti pertanyakan TPPU kan. Nah seperti itu. Nanti kita akan terus ini bergerak perkaranya. Jadi mohon sabar ya, Mas Mario. Alhamdulillah banyak masukan seperti disampaikan tadi oleh Mas Jubir. Tentunya kami juga karena ini jarang-jarang gitu ya. Maksud saya sudah hal yang maju itu jarang-jarang ini digunakan. Kenapa? Karena sudah lebih maju.
jarang yang tadi Mas Yos juga sampaikan banyak di beberapa tempat gitu kan, karena mereka semuanya mungkin merasa takut, merasa ini. Nah, dikasih dulu ininya ke Mas Mario, mau nanti nyampaikan. Begitu ya Mas Mario, Mas Yus, tenang, tapi ini baru Mas Rio ya, Mas Mario nanti. Nah, sehingga kita juga memerlukan dukungan dari teman-teman ini untuk membongkar yang jenis-jenis seperti ini, itu kan tidak mudah. Ini yang Mas Rio. Kemudian tadi disampaikan ya Mas Rio ya, ditangkap bersama Gubernur Jateng di Semarang itu. Selama kami ada di posko itu nggak ada informasi itu. Gitu. Ini kami sampaikan aja. Tapi saya kurang tahu kalau si ibunya apakah seperti apa gitu. Tapi di posko itu kan komunikasi langsung terus dengan kami. Yang ada di lapangan dengan yang di posko. Tidak ada informasi seperti itu. Kalau di Semarang betul. Karena pada akhirnya setelah dari Pekalongan itu tim ada yang bergerak ke Semarang. Bahkan hampir kehilangan yang bersangkutan gitu. Tapi di hampir tengah malam baru ketemu. Tengah malam itu baru ketemu dan bisa diamankan. Kemudian yang ketiga dari Mas Rio terkait kayaknya enggak kan di SPB apa ini karena ini mobilnya tuh mobil listrik ya. Nah itu SPKLU. Nah dia sedang ngecas itu gitu. Nah, jadi teman-teman penyidik dan penyelidik yang ada di lapangan itu sudah mengetahui atau dapat informasi terkait jenis mobil dan nomor mobilnya. Nah ketika nyampe ke Semarang itu ya itu juga semacam keberuntungan lah, dicari ternyata mobil-mobil listrik ada gitu, lagi di cas gitu, lagi diisi. Nah disitulah ketemunya. Itu informasi yang disampaikan oleh teman-teman di lapangan kepada kami gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan profesi ya. Ada profesi entertain itu ya, entertainer. Kemudian yang masuk ke area politik kan seperti itu ya. Itu kami pikir sih tergantung kepada pribadi-pribadinya ya. Tidak bisa kita mengeneralisir bahwa seorang entertainer masuk ke ranah politik lalu di politiknya tidak akan jalan gitu. Kita bisa melihat gitu ya, beberapa contoh entertainer juga berhasil menjadi seorang politikus yang baik gitu, yang berhasil. Nah, kalau di luar negeri bisa kita lihat Ronald Reagan itu dulu kalau tidak salah bintang film gitu. Berhasil juga gitu. Seperti itu. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing bagaimana orang itu ingin bekerja di situ, menjiwai, dan ketika menjadi pejabat publik, ya tentunya entertainernya itu menjadi sebuah modal di mana bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Tapi tentu harus diikuti dengan ya karena dunianya dunia baru, dunia politik, ya belajar tentang politiknya seperti itu. Dan banyak juga yang berhasil yang saat ini ada di DPR, banyak entertainer yang ada di sana. Saya pikir juga beliau-beliau sangat berhasil. Ini tergantung kepada individunya.